Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman Aksara Agro and Farm. Kali ini di pertengahan November 2022 kami berada di atas Pondok Aksara. Di sini di kebun porang. Ini dari bibit umbi mini teman-teman. Kita cukup menghemat tempat lahannya. Jadi jaraknya umbi mini itu 1 jengkal. Karena kita nanti sudah menghitung, mengestimasi dengan jarak umbi mini 1 jengkal itu masih bisa mencukupi untuk pembesaran umbi nantinya. Nah, sebagai informasi di awal bahwa pabrik porang di daerah Jawa Timur itu masih buka sampai akhir November ini. Mengenai harga bermacam-macam, bervariasi, tapi masih di bawah 4.000 kalau di level pengepul seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang di pertengahan November ini masih ragu-ragu untuk budidaya porang, sebaiknya tidak usah memulai budidaya porang. Tapi kalau cenderung ingin menanam porang, sebenarnya ini waktu yang tepat teman-teman untuk memulai budidaya porang, dikarenakan harga bibit yang paling murah di antara 2 tahun terakhir kemarin teman-teman. Nah, adapun untuk bibit yang paling laris saat ini itu katak, dan yang kedua itu umbi mini. Sedangkan untuk bibit polybag yang saya tahu ada yang dijual per polybag itu 500, ada yang 1000. Itu permintaan di tahun ini itu menurun drastis permintaannya. Kecuali nanti ada model kerjasama dengan pihak ketiga, di mana pihak ketiga nanti akan bekerjasama dengan pihak yang lain untuk pengadaan bibit polybag porang teman-teman. Nah, lalu saya juga ingin mengomentari penonton Aksara yang sudahlah mas, mending beralih ke tanaman yang lain yang cepat panen. Nah, jadi porang itu tidak bisa teman-teman dibandingkan dengan jenis komoditas tanaman lain yang panennya itu cepat. Karena porang itu untuk memenuhi minimum berat tipe produksi, katakanlah lebih dari 1 kilo, itu memang lebih bagus itu untuk usia musim 2 musim teman-teman. Kalau 1 musim itu hasilnya nanti juga kualitasnya kurang bagus. Nah, 2 musim itu bisa dibilang ya 1 tahun lebih. Oleh karena itu tipe tanaman porang itu tidak bisa dibandingkan dengan tipe tanaman sayuran maupun buah-buahan. Nah, kenapa faktor itu tidak bisa dibandingkan? Ya karena perawatannya juga beda teman-teman. Porang jika dibandingkan dengan tanaman sayuran itu jauh lebih mudah porang. Nah, tetapi dengan sayuran itu memang dengan luas lahan yang sedikit, tidak terlalu luas, itu penghasilannya juga besar juga. Dan hasil dari tanaman sayuran yang hasilnya juga besar, itu juga diimbangi dengan pengeluaran yang lumayan tinggi dalam hal perawatan. Nah, mungkin perawatan di sini identik teman-teman lebih banyak yang memakai pupuk pabrikan atau pupuk kimia. Karena biasanya terforsir untuk hasil yang lebih bagus, lebih banyak, itu biasanya terpacunya di dominan pupuk kimia. Resikonya nanti juga kualitas tanah mengalami degradasi atau penurunan kualitas seperti itu. Nah, di pertengahan November di lahan kami ini sudah mulai sekitar 30-an% yang mulai kuncup, dan ada juga yang sudah mulai mekar teman-teman. Ada yang mekar daun, juga ada yang mekar bunga spora. Nah, untuk bunga spora kita sudah pilih-pilih kita untuk tebang nanti biar berganti dengan tunas daun teman-teman. Nah, jadi kembali lagi teman-teman yang mulai ragu-ragu atau yang menjadi korban kerugian penanaman porang karena teman-teman memulai di 1 tahun terakhir dengan bibit yang mahal, kemudian di tahun ini harga panennya itu murah, ya gimana ya? Sebenarnya untuk mengembalikan modal itu ya opsinya cuma lanjut teman-teman. Lanjut tetapi dengan menekan biaya perawatan. Tetapi kalau teman-teman itu masih menganggap porang itu eksklusif, perawatannya super, nah itu teman-teman akan beruntung mendapatkan keuntungan jika harga panen itu relatif tinggi. Tapi kalau harga panen itu kembali murah, ya yang beruntung ya teman-teman yang merawat tanaman porang itu semiliar seperti itu. Sebenarnya yang versi kami untuk semiliar itu cukup membersihkan gulma,
yang tinggi-tinggi saja, tapi kalau gulma yang pendek itu tidak usah dibersihkan, karena itu bagi kami itu membantu menjaga kelembaban tanah jika dalam waktu 1 mingguan itu tidak hujan. Nah, terus perawatan berikutnya itu cukup tabur dolomit, karena bagi kami penaburan dolomit itu sangat menjaga pH atau keasaman dari tanah itu saat nanti intensitas hujan itu semakin tinggi. Nah, kalau pupuk dasar di tahun ini kita tidak memberikan lagi, pupuk tambahan kita tidak memberikan, semprot juga tidak kita berikan, karena masih tanah ini itu kebetulan belum sama sekali kena pupuk pabrikan, pupuk kimia, sehingga pada musim lalu itu sudah kita tambahkan dengan kohe dan sekam bakar, teman-teman. Nah, di musim ini kita cukup membersihkan tanaman rumput liar yang tinggi-tinggi, yang besar-besar. Tapi kalau yang kecil, yang seperti ini tuh sengaja kita diamkan di lahan saja, teman-teman. Nah, itu sudah mulai yang tumbuh seperti itu, teman-teman. Dan teman-teman yang pemula itu juga tidak usah kaget jika menemukan di lahan itu beberapa katak yang kemarin belum sempat dikarantina. Tidak masalah, itu nanti juga akan tumbuh meskipun katak itu posisinya di atas tanah, itu nanti juga akan tumbuh sendiri, teman-teman. Karena nutrisi awal pertumbuhan tunas porang itu berasal dari nutrisi dalam katak itu, termasuk umbi. Nanti umbi itu, nutrisinya dalam umbi itu untuk pembesaran atau kemunculan tunas pertama. Kemudian nanti umbi ngempes, setelah ngempes baru akan ada umbi baru yang akan membesar seperti itu. Nah, kalau yang di bawah pondok, yang di depan pondok dan di belakang itu kita tanam dari katak, teman-teman. Nah, pada musim lalu, tahun sebelumnya, itu tempat depan belakang itu kita manfaatkan untuk budidaya jahe merah organik. Nah, jadi apa pesan dari video ini? Teman-teman yang ingin usaha budidaya tanaman, itu sebenarnya tidak usah membandingkan porang dengan tanaman yang lain, misalkan seperti sayuran maupun yang lain, dikarenakan apa? Tiap-tiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam hal seperti ini, teman-teman. Jika teman-teman itu lahannya terbatas, itu memang sebaiknya optimalkan lahan yang luas terbatas, yang tidak terlalu luas itu untuk budidaya selain porang, teman-teman. Karena yang kami rasakan, untuk budidaya porang itu, teman-teman itu bisa akan berkembang, tumbuh dan berkembang setiap musimnya, itu jika teman-teman mempunyai lahan yang cukup luas. Artinya lahan itu lahan milik sendiri, artinya tidak ada biaya sewa. Nah, tetapi kalau teman-teman itu hanya memiliki lahan sekitar 1000 meter, terus teman-teman memaksakan tanam porang, saya prediksikan teman-teman nanti di musim berikutnya itu akan kesulitan untuk perluasan lahan. Karena katak itu setelah tanam pertama itu akan mendapatkan bibit gratis, yaitu katak-katak yang sangat melimpah jumlahnya, berkali lipat dari yang teman-teman tanam. Sehingga tiap orang itu jangan terlalu memaksakan untuk menanam porang. Tapi jika teman-teman itu misalkan hanya mempunyai tanah 1000 meter di perkotaan atau di pinggiran kota, tetapi uangnya cukup banyak, terus untuk sewa lahan, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah karena teman-teman nanti amunisi keuangannya cukup aman untuk operasional harian dapur selama 2 musim, katakanlah seperti itu masih cukup aman. Nah, tetapi kalau teman-teman itu dananya terbatas, jangan berani-berani untuk sewa lahan, kemudian spare tabungannya itu sangat sedikit, nanti malah kacau. Nanti yang terjadi malah di tengah perjalanan baru 1 musim, ketemu dengan harga yang tidak bagus, teman-teman langsung panik, langsung bongkar dan sebagainya, karena kepanikan itu awal dari kerugian, teman-teman. Nah, beda halnya kalau teman-teman itu mempunyai lahan sendiri yang cukup luas. Jadi dalam tiap musimnya itu ada pertumbuhan dan perkembangan porang yang ditanam. Perluasan lahan itu ada. Nah, itu silahkan teman-teman budidaya porang. Karena apa? Pengalaman kami itu porang itu sangat mudah sekali perawatannya, teman-teman. Sangat mudah sekali. Kalaupun ada penyakit seperti busuk batang, rimpang, umbi busuk, itu tidak terlalu signifikan selama teman-teman mengontrol keasaman tanah. Makanya tadi di awal saya bilang kami cara paling murah itu di perawatan porang, selain membersihkan gulma yang besar-besar,
itu kita nanti penaburan dolomit pertanian saja teman-teman. Kalau teman-teman ingin menghemat lagi, itu minta aja ke tetangga abu bakar. Itu juga silikanya cukup bagus teman-teman. Silikanya cukup bagus dan bisa untuk menjaga kenetralan dari pH juga teman-teman. Tapi kalau kami nanti menggunakan dolomit penaburan saja teman-teman. Nah, jadi itu saja teman-teman cerita dari kami di kebun porang kami Aksara Agro & Farm di atas pondok. Intinya porang memang tipe tanaman durasi menengah agak lama, tetapi setelah itu teman-teman akan mendapatkan bibit gratis untuk perluasan lahan lagi. Nah, tapi kalau teman-teman lahannya terbatas, jangan tanam porang, mending tanam sayuran yang panennya itu lebih cepat, penjualannya itu juga bisa mudah ke pasar-pasar atau warung terdekat. Kalau porang ini kan sementara penjualannya harus ke pabrik, itu yang menjadi PR. Makanya kita tidak usah membandingkan, jelas beda antara tanaman porang dengan sayuran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.